Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa diberi kesehatan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Pada kesempatan kali ini, dalam mata kuliah aplikasi komputer Lembaga Keuangan Syariah Nonbank, kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai accounting dengan menggunakan aplikasi Zikesha. Kelompok kami beranggotakan Ega Apriliana Indarwati, Melania Fajar Ayu Anggraini, Laila Sari, Prastina, Mirza Helgayanti, Nora Ariska Duyanti. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian accounting atau akuntansi. Akuntansi merupakan terjemah dari kata accounting yang berarti menghitung. Secara garis besar, akuntansi adalah suatu proses yang diawali dengan mencatat, mengelompokkan, mengolah, menyajikan data, serta mencatat transaksi yang berhubungan dengan keuangan sehingga informasi tersebut dapat digunakan oleh seorang yang ahli di bidangnya dan mampu menjadi bahan untuk mengambil suatu keputusan. Seorang praktisi yang ahli dalam bidang ini disebut akuntan. Yang selanjutnya merupakan fungsi. Fungsi utama dari jabatan accounting itu sendiri adalah mengelola administrasi pembiayaan dari pencairan hingga pelunasan, membuat surat-surat perjanjian pembiayaan, dan merencanakan serta melaksanakan segala transaksi yang sifatnya tunai. Nah, akunting atau seorang akunting itu memiliki beberapa tanggung jawab. Akunting itu bertanggung jawab atas yang pertama, terselesaikannya laporan kas harian dan mingguan. Yang kedua, terjaganya keamanan kas. Yang ketiga, tersedianya laporan cash flow pada akhir bulan untuk keperluan evaluasi. Yang keempat, penyampaian administrasi pencairan pembiayaan atau disebut juga dengan dropping. Yang kelima, pengarsipan seluruh berkas pembiayaan. Yang keenam, pengarsipan jaminan pembiayaan. Yang ketujuh, penerimaan angsuran dan pelunasan pembiayaan. Yang kedelapan, penyampaian kupon dan kontrol terhadap kupon. Yang kesembilan, pembuatan laporan pembiayaan dengan periode laporan. Yang kesepuluh, membuat surat teguran dan peringatan kriteria anggota yang akan dan telah jatuh tempo. Yang terakhir yaitu menerbitkan laporan keuangan, laporan perkembangan pembiayaan, dan laporan mengenai penghimpunan dana masyarakat secara lengkap, akurat, dan sah baik harian, bulanan, ataupun sesuai dengan periode yang dibutuhkan. Selanjutnya kita akan membahas tentang tugas-tugas pokok seorang accounting. Adapun tugas-tugas pokok seorang accounting yaitu tugas pertama itu menyelesaikan laporan kas harian. Nah, laporan kas harian itu mencangkup 1. Menerima dan mengeluarkan transaksi tunai sesuai dengan batas wewenang. 2. Melakukan pengesahan pada bukti transaksi baik paraf maupun validasi. 3. Menyusun bukti-bukti transaksi keluar dan masuk dan memberikan nomor bukti. 4. Membuat rekapitulasi transaksi masuk dan transaksi keluar dan meminta validasi dari pihak yang berwenang. Yang kelima, melakukan cross-check antara rekapitulasi kas dengan mutasi vault di neraca. Tugas yang kedua yaitu menjaga keamanan kas yang mencangkup 1. Melakukan perhitungan kas pada pagi dan sore hari saat akan dimulainya hari kerja dan akhirnya hari kerja yang harus disaksikan oleh manajer. Yang kedua, meneliti setiap uang masuk akan keaslian uang agar terhindar dari uang palsu. Yang ketiga, menjaga ruangan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang keempat, mengarsipkan laporan mutasi vault pada tempat yang aman. Yang kelima, melakukan cross-check antara vault dengan neraca dan rekapitulasi kas. Tugas yang ketiga yaitu menyediakan laporan cash flow harian yang meliputi 1. Membuat laporan kas masuk dan keluar pada setiap hari untuk setiap kejadian transaksi. Yang kedua, meminta pengesahan laporan cash flow dan yang berwenang sebagai laporan yang sah. Tugas yang keempat yaitu menyiapkan administrasi pencairan pembiayaan atau dropping dan melakukan proses dropping yang mencangkup 1. Memeriksa kelengkapan
administrasi anggota yang akan datang. 2. Membuat akad pembiayaan, tanda terima jaminan, kartu angsuran dan pengawasan, kupon pembiayaan untuk yang harian. Yang ketiga, membacakan akad kepada anggota pembiayaan. Yang keempat, mengisikan buku registrasi anggota pembiayaan secara lengkap dengan data dari APP dan SPP. Kemudian tugas selanjutnya mengarsipkan seluruh berkas pembiayaan yang meliputi 1. Memeriksa kelengkapan administrasi untuk diarsipkan. Yang kedua, mengarsipkan akad pembiayaan serta berkas pendukung lainnya sesuai dengan nomor rekening. Yang ketiga, menyimpan kartu pengawasan sesuai dengan nomor rekening anggota pembiayaan. Yang keempat, hanya mengeluarkan berkas pada saat dibutuhkan dengan bukti catatan pengeluaran dan memastikan berkas yang telah selesai digunakan telah dikembalikan pada tempatnya. Tugas berikutnya yaitu mengarsipkan jaminan pembiayaan. Mengarsipkan jaminan pembiayaan ini meliputi 1. Memastikan jaminan telah diperiksa dan disetujui manajer dengan bukti tanda tangan yang tertera pada lembar penerimaan jaminan. Yang kedua, memberikan lembaran tanda terima jaminan asli kepada anggota dan mencatatnya pada buku registrasi jaminan. Yang ketiga, menyimpan tanda terima jaminan kopi dengan surat jaminan ke dalam berangkas jaminan. Yang keempat, mengeluarkan jaminan apabila diperlukan sepengetahuan manajer secara tertulis. Yang kelima, melakukan kontrol atas jaminan-jaminan yang ada. Berikutnya yaitu melayani angsuran dan pelunasan pembiayaan yang mencangkup 1. Menerima angsuran dan mencatatnya ke dalam buku pengawasan pembiayaan. 2. Menyelesaikan kartu angsuran anggota dengan kartu pengawasan yang ada. Yang ketiga, meneliti dan menghitung kembali sisa hutang anggota untuk anggota yang akan melakukan pelunasan. Yang keempat, menerima setoran dari pengawas kolektor. Yang kelima, membantu pengisian setoran dari kolektor dan meneliti setoran yang masuk sesuai dengan jumlah kupon yang dikeluarkan. Tugas berikutnya, menyiapkan kartu teller dan kontrol terhadap kartu angsuran yang meliputi 1. Menyiapkan teller apabila petugas kolektor akan berangkat. Yang kedua, membantu teller yang dikeluarkan dan dikembalikan. Yang ketiga, melakukan pengecekan apabila terjadi selisih kartu angsuran antara yang seharusnya ada atau tersisa dengan yang tersisa. Tugas yang berikutnya yaitu membuat laporan pembiayaan sesuai dengan periode laporan yang terdiri dari 1. Laporan pencairan per bulan dan total pencairan selama setahun. 2. Laporan lengkap outstanding dan mutasinya. Yang ketiga, laporan pembiayaan yang akan jatuh tempo. Yang keempat, laporan kolektibilitas atau tingkat kelancaran pembiayaan. Yang kelima, laporan prestasi capaian target marketing. Yang keenam, daftar anggota yang harus ditagih. Yang ketujuh, daftar anggota yang akan dan telah jatuh tempo. Berikutnya yaitu membuat surat teguran dan peringatan kepada anggota yang akan dan telah jatuh tempo yang meliputi 1. Membuat dan mengirim surat teguran pada anggota yang telah jatuh tempo. 2. Membuat dan mengirimkan surat peringatan pada anggota yang akan jatuh tempo. 3. Melakukan kontrol tindak lanjut surat pemberitahuan dan peringatan yang dikirim kepada anggota. Kemudian tugas yang terakhir yaitu membuat akad pembiayaan maupun perjanjian terkait lainnya. Wewenang akunting terdiri dari 1. Menerima transaksi tunai dan transaksi-transaksi yang terjadi. Yang kedua, memegang kas tunai sesuai dengan kebijakan yang ada. Yang ketiga, mengeluarkan transaksi tunai pada batas nominal yang diberikan atau atas persetujuan manajer. Yang keempat, menolak pengeluaran kas apabila tidak ada bukti-bukti pendukung yang kuat. Yang kelima, meminta pertanggungjawaban keuangan kas kecil jika batas waktu pertanggungjawaban telah tiba. Yang keenam, memberikan nomor rekening anggota pembiayaan. Yang ketujuh, melakukan pengamanan atas data-data pembiayaan serta arsip-arsip pendukung. Yang kedelapan, mengeluarkan laporan resmi mengenai perkembangan pembiayaan atas persetujuan manajer. Yang kesembilan, tidak memberikan berkas dan arsip kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan.
Nah, pada proses akunting menggunakan aplikasi Sikesha ini terdapat 4 jurnal. Yang pertama yaitu pencairan deposito, yang kedua pencairan pembiayaan, yang ketiga jurnal kas keluar, yang keempat jurnal pendapatan. Setelah ini kami akan menampilkan video tutorial dengan menggunakan aplikasi Sikesha yang di dalamnya memuat cara pencairan deposito, pencairan pembiayaan, jurnal kas keluar, dan jurnal pendapatan. Berikut ini video tutorialnya. Langkah yang pertama yaitu buka dulu aplikasi Sikesha-nya, lalu masukkan user dan juga passwordnya yaitu admin1. Setelah masuk, kita pilih pada menu akunting yang di dalamnya itu sudah terdapat beberapa jurnal. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pencairan deposito. Transaksi pencairan deposito ini merupakan penyerahan kembali sejumlah uang kepada nasabah yang telah jatuh tempo depositonya. Pencairan deposito ini dapat kita temukan pada jurnal simpanan berjangka. Kita pilih pada jurnal simpanan berjangka, lalu akan muncul jurnal pencairan simpanan berjangka. Di dalam situ terdapat dua pilihan, yaitu pencairan deposito ke dalam bentuk tunai dan pencairan deposito ke dalam simpanan nasabah yang bersangkutan. Yang pertama, kita akan coba dulu pada pencairan deposito ke dalam bentuk tunai. Langkah-langkahnya yaitu masukkan nomor rekening simpanan berjangka nasabah, lalu kita klik cari. Setelah itu, kita masukkan juga besarnya nominal yang akan dicairkan. Setelah itu, masukkan kode marketing yang bertugas pada saat itu. Dan juga masukkan keterangan transaksi untuk memperjelas informasinya, seperti pencairan deposito atas nama nasabah. Setelah datanya itu benar, lalu kita klik simpan. Setelah itu akan muncul data berhasil disimpan, lalu kita klik OK. Begitu pula pada pencairan deposito dalam bentuk simpanan. Terdapat perbedaan di sini, yaitu pada tujuan dananya. Di sini kita akan menemukan kolom nomor rekening simpanan nasabah. Nah, ini untuk nomor rekening tujuan pencairannya, karena pencairan ini akan masuk kepada simpanan nasabah. Setelah itu, kita masukkan semua datanya, dan jika datanya itu sudah benar, lalu kita klik simpan. Yang selanjutnya yaitu jurnal pencairan pembiayaan. Pada jurnal pencairan pembiayaan, pastikan bahwa nama nasabah sudah ada pada daftar nasabah dan mempunyai nomor nasabah, sehingga datanya dapat diinput ke dalam daftar nasabah pembiayaan. Langkah pencairan pembiayaan yang pertama, kita buka aplikasi Sikesha. Kemudian klik menu accounting dan pilih menu pencairan pembiayaan. Maka akan muncul kotak dialog seperti ini. Dalam menu ini terdapat dua pilihan, yaitu pencairan pembiayaan secara tunai dan pencairan pembiayaan ke dalam bentuk simpanan. Untuk pencairan pembiayaan secara tunai, kita harus mengisi data-data tersebut. Kita isi dari nomor rekening pembiayaan. Nomor rekening pembiayaan kita isi dengan nomor 232101000002. Kemudian klik cari, maka akan muncul tabel seperti tersebut. Pada tabel pokok kita isi dengan nominal 5 juta rupiah. Pada basil kita isi dengan nominal 1.200.000. Nomor slip kita isi dengan 0111. Untuk pesan kita isi dengan pencairan pembiayaan atas nama nasabah. Kemudian kita klik simpan, maka akan muncul data berhasil disimpan. Untuk pencairan dalam bentuk simpanan, maka akan ditampilkan tabel seperti berikut, dan yang membedakan adalah terdapat nomor rekening simpanan. Nah, yang selanjutnya yakni kita akan melakukan jurnal kas keluar. Yang pertama itu
kita buka Ccation-nya terlebih dahulu, lalu kita klik accounting, lalu pilih jurnal kas keluar. Nah, akan terdapat tampilan seperti ini. Kita fokus ke perkiraan debit. Nanti kita akan masukkan nomor yang sesuai kode dari itu. Kita bisa lihat di manajemen, kemudian perkiraan. Nah, di sini ada perkiraan serta nama perkiraannya. Contohnya kita akan di kas kecil harian ya, yang perkiraannya itu 10, 10, 1002. Nah, kita akan masukkan angka tersebut di perkiraan debit. Nah, akan keluar seperti itu, kas kecil harian. Kemudian kita masukkan nominalnya, contohnya 10.000. Kemudian perkiraan kreditnya benar di kas besar, lalu kita masukkan nomor slipnya atau transaksinya. Kemudian kita masukkan pesannya di sini, contohnya biaya untuk materai. Nah, kalau sudah terdapat tampilan di bawah seperti ini, berarti sudah selesai. Tadi di enter ya, maka tampilannya seperti ini. Lalu kemudian kita klik simpan. Untuk jurnal pendapatan kita buka Ccation, lalu akunting dan jurnal kas masuk, kemudian ada tabel seperti itu. Nah, diisi perkiraan debitnya diganti 2 karena hampir sama. Lalu nominalnya kita ganti dengan nominal 2.360.000. Lalu di perkiraan kredit kita isi 50 10 30001, lalu klik cari, akan muncul tabel seperti di samping. Lalu kita ke nomor slip diisi dengan 0118, kemudian pesan kita tulis pendapatan, administrasi, pembiayaan, lalu klik simpan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata dalam penyampaian materi, dan semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.